Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Nurul Iman Sukarame yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita mengundang rahmat, ampunan serta berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan tentu karena Allah, dalam hal ini Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta kepengurusan DKM yang terlibat di dalamnya, para abah haji, para ibu hajah, para kesepuan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun Pak, insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi subuh ini kita akan membahas dua hal yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimallahu ta'ala, dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, yang dapat menyelamatkan Bapak Ibu, yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Woi, galak amat. Yang pertama Ibu, Bapak, yang nyelamatin kita adalah beriman kepada Allah. Iman tuh Bapak Ibu, secara bahasa kata Syekh Nawawi, tasdiqul qalbi, memantapkan hati pada satu keyakinan, yakni dalam hal ini beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu mesti bangga hari ini Ibu, mesti bersyukur, mesti bangga, mesti pede kita jadi orang beriman. Kata Sayyidina Ali Ibu dalam kitab Mirqatus Su'ud, sarah daripada kitab Sulamut Taufik, kata beliau, tamamun nikmati, nikmat yang paling sempurna, al-mautu alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Bapak saksikan Jumat kemarin di masjid-masjid, Mang Junet kalau khotib pasti enggak lepas ittaqullah haqqa tuqatih wala, dan seterusnya. Ini menandakan begitu pentingnya kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Allah tidak marah kalau ibu mati tidak bawa jabatan. Allah tidak marah kalau kita tidak punya popularitas. Allah tidak marah kalau kita tidak punya harta kekayaan. Tapi Allah sangat marah manakala kita mati tidak membawa iman. Bapak cek perkataan Sayyidina Abu Bakar,
sahabat Nabi yang paling dekat plus mertua Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ibu bapak, man dakhalal qabra bila zadin. Ada orang masuk ke kubur enggak bawa iman amal soleh, faka'annama rokibal bahar bila safinatin. Ibarat orang bu nyemplung di lautan kagak pakai kapal. Enggak pakai apa Pak? Berarti apa dia? Tenggelam. Iya, kalau ada yang nolong Bapak Ibu. Kalau diilustrasikan, nyemplungnya jangan dalam-dalam. Di Pulau Tangkil mau ke Mutun. Harapan kecil ada yang nolong. Tapi kalau nyemplungnya udah berpisah alam, ruh dicabut, masuk 1 kali 2 meter, namanya alam kubur atau alam barzah. Siapa yang menolong kita ibu bapak? Kecuali iman amal soleh. Ada anggota bapak ibu meninggal, satu instansi, katakan polisi, tentara, kalau pengen masuk kubur ada namanya prosesi penghormatan untuk yang terakhir kalinya. Ngapain biasanya Pak? Upacara dulu, kemudian nembak apa Pak? Apakah dengan tembakan 5 kali kemudian mungkar nakir ngomong, wih kayaknya mah takut? Enggak bakal. Mau tembakannya kencang nggak bakal takut malaikat. Jadi Bapak hadirin, kita bersyukur masih punya iman dan amal soleh. Maka ibu nitip ya Bu, ibu jangan iri dengan kehidupan orang yang di luar Islam. Nggak boleh Pak, apalagi dalam hal finansial. Ibu iri ngelihat orang kaya di luar Islam, jangan. Kita walaupun kayak begini, walaupun makannya hari-hari tempe sampai budek, jangan iri. Dia mah bukan orang kita orang Islam kudu bersyukur. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah tempat penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan tempat kesenangan buat orang-orang di luar Islam. Tuh. Kemarin teman saya Pak, teman SD Bapak Ibu, main ke Jakarta, kaya bener dia Pak, namanya Bill Gates. Siapa Pak? Teman SD tuh mang, tuh orang kaya bener tuh. Lah Bapak Ibu jangan iri sama dia, karena dia mah di luar Islam. Bersyukur nggak Bu? Ucapin apa berarti? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka Bapak Ibu, kita dihebohkan Pak Haji oleh era globalisasi, zaman digitalisasi, video AI. Yang tua-tua makanya nggak ngerti, pokoknya video bebas ya Bu. Video apa Bu? AI. Kemarin tuh bah gempar dunia per video. Hai guys, cek hari pertama nih di neraka, ternyata di neraka nggak ngeri yang dibayangkan ya guys. Ya Allah Robbi, ini Pak Haji Hadi kalau dipandang dalam kacamata agama, dalam kitab Sulamut Taufik, kata Imam Haddad, tuh orang udah murtad Ibu. Udah apa Pak? Kenapa bisa murtad Ibu Bapak? Satu saya tanya, Bu, neraka ngeri nggak sih? Pedes nggak azabnya? Sakit nggak? Kok bisa dia ngomong hai guys? Begitu, berarti dia ngeremehin hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini bisa terjadi?
gara-gara kagak ngaji, kagak deket sama ulama. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul, Pak? Tuh, makanya penting ngaji mah, Pak. Biar kita tuh hidup ada rambu-rambu, biar enggak kepleset dalam lembah kemaksiatan yang bikin Allah murka. Nauzubillah min. Ibu bapak yang kemudian kata Nabi, al-imanu ma'rifatun wa qaulum bilisan. Ibu, iman tuh bukan sekedar mantep di hati, diucapin sama lisan. Enggak. Wa amalun bil arkan, iman tuh mesti praktek. Mesti ada amalia dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Bukan Islam KTP. Walaupun sekarang KTP buat di Disduk Capil elektrik, tapi tetap kudu motokopi begitu. Rada heran begitu ya. Udah nggak apa-apa, ikutin aja prosedurnya. Bapak Ibu, mesti ada prakteknya iman itu. Maka kata Nabi, al-imanu uryanun, iman tu kosong, orisinil, walibasu taqwa, pakaian iman adalah takwa. Ibu, takwa itu sederhananya menjalankan perintah, terus Bu, menjauhi larangan Allah, itu takwa. Kayak ngaji kayak begini, Pak, jangan dianggap remeh. Kata Imam Ghazali dalam kitab Muhtasar Ihya Ulumuddin, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, fa inna ta'limahu lillahi khasyatun. Bahwa ibu bapak, kita ngaji ini subuh sama guru-guru, khususnya guru kita semua Profesor Bunyamin yang pada kesempatan subuh ini lagi izin digantikan dengan Al-Fakir, bahwa ibu, kita ngaji duduk begini adalah salah satu ungkapan rasa takut kepada tuh. Jadi orang ngaji mah banyak takutnya, benar nggak Bu? Kayak ibu nih nanti, ketika ibu hilap, kalau orang ngaji mah insya Allah cepet banyak baliknya. Ngomong kotor aja, ya Allah Rabbi, ngucapin buru-buru astagfirullah, banyak ingatnya orang ngaji mah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wazinatul haya, nggak cukup ibu taat. Perhiasan orang bertakwa adalah punya rasa malu. Punya apa, Pak? Kayak orang-orang lagi berangkat haji, ibu bapak, harapannya pulang jadi haji apa, Bu? Mabur. Mabrur. Mabrur itu apa sih, Pak? Al-mabruru huwal qabul, wa min alamatil qabul an yarji'a khaira. Singkatnya ibu bapak, haji mabrur tuh sebelum berangkat kagak baik, pulang dari haji jadi baik. Belum berangkat baik, pulang haji tambah baik. Ibu belum berangkat haji ke warung pakai daster doang yang 35-an, belinya di TikTok live. Balik haji pakai daster juga, ya berarti nggak mabrur. Itu ukuran simpelnya, Pak. Jadi orang mabrur itu yang tadinya kagak sholat, pulang haji alhamdulillah tambah rajin sholat. Apalagi hajinya tamatu, Pak. Tahu tamatu, Pak? Tangi mangan kok bisa begitu, Bu? Tamatu tuh namanya sunnah dulu baru wajib, umroh dulu baru haji. Biasanya Abah tamatu ini dia nginep di Madinah 8 hari, memanfaatkan sholat enggak lepas di Madinah,
5 waktu. 8 kali 5 berapa, Bu? Dapat arba'in. Dapat apa, Bu? Arba'in. Turun dari hotel, yang laki udah pakai ihram. Kebetulan nggak ikut manasik dia, pengen naik bis, mikot di Bir Ali. Begitu naik, ibu, ujung kain ihramnya keinjek, melorot. Satu bis begini semua ibu-ibu. Kenapa, Bu? Aki-aki yang melorot katanya. Tuh gara-gara nggak nurut sama Ustadz, main libat-libat aja. Maka ibu bapak, kalau kesempatan nanti ibu, mudah-mudahan bisa nanti umroh, amin ya rabbal. Banyakin baca talbiyah di mobil, di bis tuh. Jangan dengerin orang, jangan sibuk sama perkara orang. Banyakin baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Tuh, jangan ibunya ngelihat, loh kok itu bacanya rada lama ya, labbaik Allahumma labbaik. Jangan, biarin itu mah urusan dia. Ibu jangan ngurusin bacaan orang. Ada yang lama bacanya. Labbaik, labbaik. Orang apa tuh, Bu? Iya, biarin gitu. Macem-macem di sana mah. Macem-macem. Bang Ustadz, bagaimana kalau saya nanti haji muter tawafnya nggak bisa doa? Doa mah, Bu, bukan rukun, sunnah. Yang penting ibunya muter sehat. Pak Ustadz, apalnya Robbana? Enggak apa-apa. Tawaf pertama, Robbana atina. Tawaf kedua, Robbana. Tawaf ketiga, tawaf keempat, tawaf kelima, tawaf keenam. Kata malaikat, pasti Robbana lagi nih. Enggak apa-apa, biarin, jangan dengerin malaikat. Lalu nanti jadi haji Robbana? Enggak bakal, tetap haji Udin. Nah, Bapak hadirin karena Allah Ta'ala, kembali ke benang merah, pentingnya kita beriman kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, menurut Nabi, al-imanu nisfani. Iman itu ada 2 separuh. Fanisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Jadi Bapak Ibu, orang belum dikatakan imannya sempurna kalau dalam praktek hidupnya tidak ada sabar dan tidak ada rasa syukur. Berarti iman itu sempurna kalau ibu bapak ada sabar sama syukur. Ibu catat baik-baik, direkam. Sabar kebagi 3. Kebagi berapa, Bu? Yang pertama, fasobrun alal musibah. Kata Imam Bisri, sabar menghadapi musibah. Kalau ibu dapat musibah, umumnya maaf orang meninggal, alladzina idza asobathum musibah qalu, ngucap begitu, Bu. Tapi ulama hadis nggak ngomongin ninggal doang, Bapak. Selain daripada ninggal, hilang sesuatu dari kita, ibu juga sunnah ngucap inna lillahi dan seterusnya. Misal, ibunya ikut pengajian, dibeliin sama bapaknya tasnya bagus. Kebetulan lagi dapat studi banding suaminya, jauh nyebrang Indonesia, belinya di kota Paris. Kota apa, Bu? Mereknya tasnya Hermes. Hah? Apa, Bu? Hermes. Wih, tahu nenek-nenek Pak Haji, Hermes katanya. Ibunya bawa tas ke pengajian,
Udah dimasukin tuh bolu lancip, gorengan di tasnya. Ngambil wudhu, ibu tasnya hilang. Ngucap apa, Bu? Yang bener sih, ngotak ya. Bapak nih gantian nih, Pak. Bapak diundang 7 hari. Besoknya ada berdua, mereknya rada enak, Putih Minang. Diikat beseknya, ngobrol sebentar, hilang beseknya. Ngucap apa, Pak? Innalillahi, hilang otak. Pasti dia ngucapnya setan doang kan. Siapa sih ngambil besek kita kin? Orang weru tak kita sih ngedoa begitu ya. Tung mati kita Bapak Ibu, biar kitanya ngucap tuh didaluin daripada lafaz Allah. Tuh ya Bapak Ibu ya Allah Rabbi. Maka Bapak Ibu, orang dulu mah Pak Haji Hadi bisa dilacak dalam kitab Hikayatus Sahabah, dalam kitab Hilyatul Aulia. Pak puntennya, ini menjadi tolak ukur kita aja. Orang dulu mah ulama itu akan saling takjiah, akan saling berkunjung kalau salah satu jamaah temennya enggak sholat berjamaah. Tuh orang dulu mah tuh. Saipul endi? Ini Ji, kayaknya malah lagi demam. Kenapa demam? Tapi campur mencret juga kan. Kenapa makan seblak level 5? Wih, macem-macem. Tuh, enggak ada di masjid 1-3 hari, orang dulu mah nyariin, Pak. Sekarang kan umumnya orang tuh akan dijenguk, akan ditengok kalau orang tuh sakit atau mening. Orang dulu mah enggak tuh, Pak. Enggak sholat berjamaah tuh dijenguk sama teman-temannya. Itu salah satu musibah. Itu ciri khas ulama zaman dulu. Sekarang enggak ada, cuman dikit. Ada cuman dikit. Lah Pak Ustadz kan sholat di rumah emang enggak dosa. Emang enggak dosa, enggak. Sholat di rumah dosa enggak, Pak? Enggak. Walakinnahu yafutuhu syai'un minal fadhaili. Akan tetapi kalau dia ninggalin sholat berjamaah, hilang ganjaran yang sangat besar yang disediakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di rumah mah Pak ribet, takbirnya mesti bener, Fatihahnya jangan nyelip, malaikat duduk tel tuh. Allahu Akbar, takbir lu gua catat lu, mana yang salah lu, kata malaikat lu. Bismillahirrahmanirrahim, haknya nggak tipis lu, udin doangan lu. 1 gagal tuh. Kalau dewekan menggenak Pak, enaknya walaupun sambil angop-angop. Yang penting berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, ngalamin. Bacanya apa, Pak? Kalau ibu bapak ada imam bacanya ngalamin, bapaknya qori, artinya bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa tajwid. Jangan pasang rasa enak enggak enak. Bapak mufaraqah, tidak lagi bermakmum kepada imam yang bacanya enggak. Wih, enggak enak guys, saudara gua RT itu yang imam, walaupun RT. Jangan. Ini mah lagi apa, Pak? Lagi sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Nah, tidak membaca itu Pak masuk kategori orang yang tidak bisa atau gagal baca surat Fatihah. Jadi Bapak, penting kita untuk bermakmum kepada imam yang Fatihahnya tidak gagal. Tapi bagaimana ibu, imamnya enggak, makmumnya enggak juga. Berarti sama-sama Pak. Saya ulang nih, imamnya enggak, makmumnya sama-sama
Ini kata Haji Mukri Paku Banten almarhum, satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu. Sah sholatnya dalam fikih. Uang sama-sama, iya begitu. Maka Bapak hadirin, seperti di masjid ini luar biasa, imamnya banyak, cakep-cakep, beruntunglah ada kita punya tempat masjid, ada imamnya tempatannya bagus, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Syukur Bapak Ibu. Banyak tempat lain juga masjid gede-gede, cuman rada kurang pas jadi imam. Bapak Ibu kembali ke benang merah. Tadi Ibu sabar kebagi berapa? Yang pertama, ya kelalen maning ya orang apa Bu, nggak apa-apa. Namanya nenek-nenek rada ininya apa namanya udah kusut begitu. Namanya gresek kaset mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya ngaji jiping, ngaji kuping, jidur ngaji sambil tidur, jider ngaji sambil nggak apa-apa. Yang penting ngaji nggak apa-apa ya Bu ya. Alhamdulillah. Ngelonjor Ustadz nggak apa-apa, jangan kasih snack cuman. Tuh Bapak Ibu ya. Yang kedua, wasobrun ala to'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar Bapak Ibu ya. Bangun-bangun jam 3, tahu-tahu subuh, baru ngelonjor ibunya masak, nganduin suami, udah sholat zuhur, udah jor baru ngelonjor, baru ibunya nyantai nonton Bollywood di Antv, udah asar, sabar maghrib, MBG maghrib bapak baru ge ngudut rokoknya yang rada nggak enak, orang lagi buntu ge rokok baja, ya Pak ya, 12.000 begitu ngerokok, Isa sabar. Ini emang hidup ini begini Bapak, lelah capeknya untuk ibadah untuk Allah. Jangan sampai kita ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ke maghrib udah Isya. Ngomong begitu. Ada nggak orang ini sini? Yang mana Pak? Yang sebelah kiri. Enak aja ibu sebelah kiri katanya Pak. Tuh jangan, kita mesti seneng. Kata Gus Baha, hidup itu kalau bisa pasang niat. Saya niat hidup hari ini pengen nunggu sholat tuh. Jadi terhitung ibu, 1 kali 24 jam hidup kita ibadah. Boleh kerja, tapi jangan lupa sholat. Bener nggak Pak? Iya. Pak Ustadz, maaf ini Maya, saya mah rada sibuk, nggak bisa sholat. Kenapa lu nya? Ada proyek, ngapain? Ngojek. Ngojek ke proyek, iya. Ya sholat walaupun ngojek mang. Bener nggak? Ya sesibuk apapun, jangan dijadikan alasan. Betul apa betul Pak? Kadang-kadang ya Allah Robbi, proyek katanya, jangan Pak. Apalagi Pak, kalau kita baca dalam keterangan kitab An-Nasaihud Diniyah, ini Pak Jadi, kayaknya mah kita jauh nih Bapak Ibu. Karena ulama itu dibagi dua dia. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada 2. Nah, kebagi lagi 4. Menurut Kiai Haji Arifin Ilham, Allahumma yarham, ulama tupa ada 4 tipikal. 1 ulama tipikal air hujan. Dia lebih cenderung mendatangi daripada didatangi. Dari podium ke podium, dari panggung ke panggung, dari musola, dari masjid, dari desa ke desa, dari kota keliling dia. Ini tipikal apa Bu? Ulama kaya air hujan, mendatangi dia Pak. Yang kedua, ada ulama tipikal mata air. Mata air itu apa sih Pak? Kita yang datang apa dia yang datang? Berarti ulama itu cenderung duduk banyak di rumah, konsen ibadah. Orang yang datang minta apa Bu? Nasihat dan doa. Tapi jangan sampai yang jadi ketiga Bapak-bapak, ulama tipikal air PDAM. Kalau nggak dibayar,
Nggak keluar. Iya benar nggak Bu? Nah ibu punya air PDAM, nggak bayar, keluar nggak airnya? Tuh ulama jangan ke begitu. Kalau kagak dibayar, kagak. Ya Allah Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai jadi air PDAM. Ada tarif ya. Semalam saya ditelepon Pak, salah satu masjid nggak sebutin. Pak Ustadz, gimana kita ngisi kajian? Ya boleh Pak Haji. Malam apa diatur? Tapi mohon maaf nih Pak Ustadz, kira-kira tarif Pak Ustadz berapa ya? Nantangin dia Pak. Kita balas, emang saya laki apaan Pak Haji? Begitu. Udah Pak Haji yang penting mah ngaji aja. Masalah itu mah insya Allah bonus. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih CWA panitianya. Ada apa ini? Ya, jadi Bapak Ibu, pesan saya jangan kayak begitu. Ya, kita kelasnya di kampung, mimpin Yasin tali, jangan kayak begitu. Ini baru perpon pertama, Pak Ustadz, tolong sih ceramah 7 hari, ceramah emak. Ya udah sih gampang. Habis apa sih? Habis Isya. Wih, pertama kali dia Pak. Ceramahnya menggebu-gebu dia. Panas dia, bergejolak karena kemarin rada paleng dianya ceramahnya tuh. Karena habis kalah 6-0 dari Jepang. Timnas 6-0 dibantai. Jadi rada strong. Barang ceramah tuan rumahnya nggak keluar. Kata Ustadz, mana nih tuan rumahnya? Kok nggak pada keluar ini? Gue pengen bangun tapi rada sekarang enak, celingak dia bangun dia. Bu Haji, punten saya pengen pulang. Pak Ustadz, jangan kapok ya, makasih. Kata Ustadz, sama-sama Bu Haji, dalam hatinya setan doangan. Tuh. Begitu dipanggil untuk ngisi 7 hari, ngambek dia, kagak mau. Ini namanya Ustadz apa Pak? PDAM. Tapi ibu bapak juga jangan kayak begitu sama Ustadz. Jangan ngetes, jangan. Jangan dites keikhlasannya. Ustadz mah insya Allah ikhlas. Jangan Bapak Ibu, kasihan dia. Udah seneng baru pulang tahlil nih gari mimpin doa. Dapat apa Bu? Amplop. Ke warung dia langganan. Bu Haji, telur sekilo ya. Wih tumben Pak Ustadz. Cair. Beras 5 kilo. Sama mie 20.000. Tuh. Berapa semua Bu Haji? 135. Cukup ini mah. Takaran gua pegoh tadi dapat. Ini gampang lah dibuka. Goceng. Nomboknya banyak. Aduh, Bu Haji maaf ya, ngebon lagi. Sayanya di prank, proyek gagal katanya. Jadi Bapak Ibu juga kudu kasihan ya sama Ustadz, kudu senang, muliakan para Ustadz. Mereka nggak minta, adapun ibu ngasih, mereka tuh senangnya bukan main, dan ibu dapat ganjaran nyenengin Ustadz. Alhamdulillah. Siap nyenengin Ustadz Bu? Iya. Jadi kalau doa beseknya 2, kalau ceramah beseknya 3. 3 kata ibu. Iya Bapak Ibu ya. Yang kemudian wasobrun fil maksiati. Tuh yang ketiga Bu. Yang pertama apa tadi? Sabar menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Jangan maksiat Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Kalau kita udah maksiat, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, la khulusa fiha, hatinya nggak ikhlas ibadahnya. Kalau cenderung banyak apa Bu? Maksiat. Kalau nggak ikhlas berarti lawan kata ikhlas apa Pak? Sifat ria. Ciri ria itu ada 3. Maaf nggak nyinggung Bapak Ibu. Jangan sampai ada ria di hati kita. Kata Imam Ali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ria cirinya berapa Bu? Ini biar ibu bisa mengidentifikasi. Mudah-mudahan nggak ada dalam diri kita. 1, ibadahnya males kalau nggak ada orang. Itu ciri sifat ria yang pertama. Sholatnya di rumah, Allah Akbar, Allahumma sami amlikum likum, ngejedok maning.
baca Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yang kedua sifat ria, semangat dia ibadahnya. Kalau banyak yang ngeliat, sholat di pojokan, mulai dia banyak pola. Allah Akbar, penunduk itu, luar biasa. Keberatan apa Pak? Keberatan sifat ria. Begitu ngaji dapat undangan, nggak sama kayak ngaji di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbi, kata RT alamat besek asem ini kelamaan ngajinya pakai nada kori. Itu jangan Pak. Yang ketiga nih, sifat ria cirinya adalah kalau dipuji senangnya bukan main, tapi kalau dikritik ditegur dia ngambek. Nauzubillah min jalik. Bu Aji, kok kajian subuh ini rada ngantuk ya? Lu mah nggak tahu gua aja. Jam 2 nih mata gua hitam nih. Udah bangun. 12 rakaat nih dapat gua. Baca 1 juz, zikir salawat 1000. Kata yang sebelah, siapa yang nanya ya? Iya kata. Tuh namanya sifat apa? Ciri-ciri sifat ria. Mudah-mudahan kita nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, waktu menunjukkan jam 6 kurang 5 menit. Waktu yang tidak memungkinkan, ada 5 menit lebih. Silakan Bapak Ibu, kalau pengen tanya-tanya, kalau bisa dijawab, nggak bisa jadi PR, biar diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Silakan Bu. Mau dipancing dulu sama Pak Cek. Ibu, ada yang mau tanya? Ada dari Ibu? Enggak ada. Dari Bapak-bapak ada? Ada 3. Oh, banyak. Iya. Enggak ada kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, Mbah. Sebenarnya, Iya, Mbah. Punten. pertanyaan saya ada 3. 3 iya, Mbah. Iya. Yang pertama, tadi apa saya salah dengar waktu pembukaan Ustaz mengucap rahimullah. Apa bedanya rahimullah dengan rahimahullah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kejadian baru, tapi mirip tadi yang apa tadi itu video AI. Iya. Bahwa di neraka nanti tidak sesadis yang diduga. Ini jelas-jelas di TV malahan ditonton oleh ratusan juta orang. Dari salah satu anggota PSI bilang bahwa Jokowi itu layak jadi nabi. Ini harus dilakukan orang. Itu yang ketiga. Tadi Ustaz bilang apa namanya? Takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini andai kali Ustaz. Katakanlah saya aja lah kalau seorang lain. Banyaklah saya melanggar larangan daripada melaksanakan perintah, atau sebaliknya banyak melaksanakan perintah tetapi larangannya kurang, atau dua-duanya melaksanakan perintahnya oke, dan melanggar larangannya juga oke. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah telah bertanya dengan Al-Fakir. Yang pertama, apa perbedaannya daripada rahimakumullah dan rahimahullah? Perbedaannya tidak banyak Abah. Yang pertama, kalau dia rahimakumullah itu artinya daripada semoga Allah memberikan belas kasih kepada kamu sekalian. Tapi kalau
semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Jadi yang satu sifatnya dia kolektif, kalau yang satunya sifatnya person, tapi sama aja, satu makna. Kayak duit sama dengan uang, uang sama dengan picis, picis sama dengan cuan gitu ya. Ini perbedaannya enggak signifikan, Abah. Yang kedua, bagaimana menanggapi ada salah satu partisipan dari salah satu partai di Indonesia, jangan disebutin Bapak Ibu, PSI begitu. Nah, ketika dia mendeklarasikan, ini mode offset sebenarnya, Bayah. Dia mengkulturkan satu orang manusia bahwasanya dia sudah pas sejajar dengan Nabi. Ini kan udah menyalahi daripada aturan agama. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, berarti tutup, nggak ada lagi Nabi. Bagaimana nih yang ngomong begini? Maka punten, dengan sangat punten, nih orang sudah masuk murtad. Bagaimana kalau sudah murtad? Kalau dia pengen serius, satu, kudu syahadat lagi. Yang kedua, tasdikul qalbi, benar-benar syahadatnya penuh keyakinan. Yang ketiga, litaubatan nasuha. Yang keempat, iringi dengan berbuat kebajikan. Tapi kalau dia nggak sadar dan dianggap remeh, bisa jadi nanti min alamati su'il khotimah. Bisa nanti maaf matinya apa Bang? Su'ul khotimah. Dalam kitab Tanwirul Qulub, ada orang mati dalam keadaan tidak beriman, bila'nanihi hatta yaumal qiyamah, dilaknat oleh malaikat, bukan Munkar Nakir, tapi malaikat yang ngejaga di atas kubur, ngejogrok, sumpah serapah sampai datang hari kiamat. Mati lu, mampus lu yang nganuin Nabi lu gini-gini, nah tuh sampai hari kiamat. Nauzubillah min salik. Yang ketiga tadi apa? Ada orang taat maksiat, maksiat taat gitu Bah ya. Itu namanya sambal tomat. Iya, sambal geprek katanya. Nah, itu Abah disoroti oleh Imam Hasan Al-Bisri. Itu namanya dia mempermainkan agama. Ini masuk pada kategori fasik. Fasik itu apa sih Pak? Orang yang dia taat, tapi di saat bersamaan dia juga ngelakuin maksiat. Taat, maksiat, taat, maksiat. Tapi kalau pandangan tasawuf, kalau dia bukan mempermainkan, artinya dia sesaat sholat, tapi di luar sholat, maaf, nafsunya nggak bisa Bapak, nggak bisa dikekang. Maka kata ulama, sekalipun kamu maksiat, nitip, jangan tinggalin. Mudah-mudahan sabab sholat ini bisa menghancurkan, bisa menghentikan daripada perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya, begitu, kurang lebih begitu ya Bah. Wallahu alam bisawab. Silakan Ibu, Bapak, ada lagi dari Ibu? Gitu ada. Kalau yang untuk itu tadi kalau anak yang kita Paling tadi ya, iya. Lebih baik kalau ibu-ibu ada yang ini, termasuk yang wajib ini. Mohon idenya Ustaz. Iya. Terima kasih Pak. Jadi Ibu, kehidupan tatanan kita itu bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minas juga diatur. Di tengah-tengah keluarga kita, ibu punya cucung atau punya anak. Nah, anak ini diatur Pak. Usia itu ada 3 dalam fikih. 1 usia sobi, 0 sampai 7. 7 mendekati balik, namanya tamyiz. Nah, kedua usia ini belum mukalaf, belum balik, berarti belum diwajibkan ketetapan agama untuk sholat. Maka si bocah ini Ibu, dari 0 sampai ke 7 jangan strong.
Jangan terlalu apa Pak? Kencang kita, nggak boleh. Takut merenggut usia kebahagiaan ke anak kanakannya. Jangan ibu renggut, masih bayi dipaksa pakai jilbab. Emang dia ngerti? Betul apa betul Pak? Masih kecil dibawa masjid, jangan. Bukan berarti dilarang, karena belum waktunya. Andai kata dibawa, khawatir mengganggu kekusuhan dalam proses ibadah. Namanya masih bocah. Lagi sholat, cekakak, sodok-sodokan sarung mat temannya. Sereset, guling, pengen ditabok, batal sholatnya, kan begitu ya. Benar apa benar, Bu? Nah, jangan begini, jangan dibawa. Kalau mau dibawa, solusinya ada induknya. Amon wadon ada emaknya, nggak ada emak nen. Cucung main nih, pelototin Bu, nggak apa-apa. Gini, batal nggak Bu? Tidak batal. Melotot aja, jangan pakai nenek, nggak boleh. Batal itu mah. Itu ya. Jadi saran ulama fikih, tetap dikasih pendidikan itu 07. Nanti udah mendekati 10 baru agak strong tuh, mulai dari diajarin apa Bu? Wudu, diajarin sholat, dibiasain. Tapi kalau mau diumbar ke masjid, nitip, harus bawa induknya. Kasihan jemaahnya Pak. Bapak saya tanya per-peran, keganggu nggak Pak anak kecil ribut sholat? Keganggu nggak? Ada yang ngomong, Pak Ustadz, walaupun anak kecil bersuara, jangankan bersuara, ada gempa guys emang keganggu. Alah ngotak lah, ada gempa makabur ya, begitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, boleh tarbiyatul ula, pendidikan usia dini, boleh, sangat dianjurkan oleh Nabi. Tapi kalau dibawa, nanti dulu lihat usianya. Tapi kalau bisa dikontrol, kan nggak semua sama, benar nggak Bu? Ada anak yang anteng, ada nggak Bu? Anteng aja tuh, nyender aja tuh, tahu-tahu ngentut aja Bu. Ya biarin tuh, itu mah bagus tuh. Tapi kan ada anak yang egrek, tau egrek nggak Pak? Apa bolak-balik manjat tiang, kadang-kadang koprol begitu, itu ngerepot. Kasihan jamaah. Takut nanti tadi apa tadi Pak Haji? Terjadi perundungan, bully, itu yang terjadi. Takutnya nanti orang tua sama orang tua sama-sama bagusnya nanti kan, yang satu mantan Bagu Banten, yang satu TTKD, udah jadi ada yang nabuh, waduh bahaya. Gitu Pak Haji ya, sarannya begitu. Silakan, ada lagi Bu? Boleh. Ini nambah Ustaz. Boleh. Ini masih sebentar lagi mengadakan doa Ustaz. Iya. Doa azan, doa ya, sholat, praktik sholat, nah di situ usia yang ditentukan adalah usia 3 tahun sampai 7 tahun justru. Nah jadi bijaksananya usia berapa untuk boleh ikut lomba ya? Yes. Terima kasih Abah. Kalau lomba silakan saja, karena namanya lomba untuk menggali dia punya potensi anak. Yang kedua, biasanya dia ada reward. Nah reward itu biasanya bocah jadi apa Bu? Jadi senang, jadi girang, nggak apa-apa. Tapi kalau 3 kayaknya udah bisa ngucap belum Bu 3 tahun? Belum ya? Ya berarti ambil aja Abah usia 7 tahun ke atas. Takutnya nanti beda dia. Ayo Abah ya Abah, tuh namanya 3 tahun. Iya kan? Iya kan? Bener nggak Pak? 7 tahun dah, 7 tahun ini namanya bocah, nggak bisa disalin juga. Yo big peyi waya idaya waya muma kama yo bayani cogilo, tuh kan? Lain namanya bocah ya. Tapi kalau mau lomba, ambil usia bijaknya 7 tahun tuh Abah tamyiz, artinya udah bisa ngebedain mana bubur kacang ijo, mana namanya kotoran kucing. Tuh 7 tahun udah bisa ngebedain mana ayam geprek, mana ayam McDonald. Walaupun jangan dibeli untuk sekarang ya, begitu. KFC begitu. Udah bisa ngebedain usia 7 tahun. Boleh Abah, silakan Bah.
kasih hadiah yang bagus, bah. Kasih yang bagus hadiahnya, biar senang bocah-bocahnya. Ibu ada? Oh, ibu, Pak Haji. Nenek, emak ya? Emak? Iya, emak belakang. Oh enggak. Oh, emak begini tuh bukan ya? Oh iya, maaf ya, Mak. Iya, Mak. Iya. GR sayanya. Cukup ya, Pak Haji. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan asbab ngaji pada sehatnya, pada afiatnya, jembar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam penyampaian, kurang jelas dalam jawaban, mohon maaf sekali lagi. Kalau pengen ngundang lagi 0813. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ala hadiniyah wa kulli niyati salihah. Allahumma barik man hadara ta'allama wa 'allama fi hadzal masjid nurul iman fi sihhati wal afiyah wa salama wal barakah fi dini wa dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Mustafa bi barakati ahlil bait bi barakatil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma ighfir lana dhunubana li wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma li hajatina ya Allah fi hadzal majlis mubarak. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Berkah ngaji lapangkan hati kami ya Allah dalam menerima ketentuan dan takdir-Mu ya Allah. Berkah ngaji ya Allah, hindarkan kami dari penyakit hati yang bersarang dalam hati ya Allah. Wa yassir bihi umurana. Berkah ngaji, mudahkan urusan kami ya Allah. Bil khusus urusan anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Wa hasin bihi akhlaqana. Berkah ngaji titipkan di tengah-tengah keluarga kami ya Allah, anak cucu keturunan yang solih dan solihah, anak-anak yang cinta ilmu, jaga sholat, cinta dengan ulama ya Allah. Wa wasibi arzaqona. Berkah ngaji luaskan rezeki kami ya Allah, cukupkan rezeki kami ya Allah, hantarkan rezeki kami ya Allah sampai kami bisa ziarah ke Madinah. Hantarkan rezeki kami sampai kami bisa ya Allah bersolawat saradaka di makam raudhah ya Allah. Halalan thayyiban mubarakan wa amalan wa mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.